Selamat pagi petani vanili yang ada di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya akan tunjukkan atau saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di channel Vanili Garden. Mungkin teman ini baru pertama kali atau baru ingin belajar bertani tumbuhan vanili ini, karena di pertanyaan situ dia bertanya kalau apakah bibit vanili bisa langsung ditanam di dalam tanah atau ditimbun, apa hanya dibiarkan saja di atas tanah. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara saya bertanam tumbuhan vanili ini dan bibit atau batang vanilinya tidak mati, malahan dia cepat mengeluarkan akar dan mengeluarkan tunas. Oke, nanti kita lanjut di cara saya bertanam tumbuhan vanili ini. Nanti saya akan tunjukkan. Tonton terus channel video saya kali ini di Vanili Garden dan dukung terus. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like, di komen. Pokoknya kita saling berbagi ilmu tentang pengalaman bertanam tumbuhan vanili ini. Oke, simak terus video kali ini dan kita lanjut untuk cara bertanam tumbuhan vanili. Oke, baik teman-teman petani vanili yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini kita akan lanjut di proses atau cara saya menanam tumbuhan vanili dan cepat mengeluarkan akar serta cepat mengeluarkan tunas. Nah, di sini saya baru menanam tumbuhan vanili ini di beberapa minggu yang lalu, kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, ini teman-teman, ini agak sudah dinaikin rumput ya, tapi tidak masalah. Nah, jadi begini teman-teman, bagi yang bertanya di kolom komentar saya dan juga teman-teman yang ingin tahu bagaimana agar supaya tumbuhan atau tanaman vanili ini tidak bisa mati di saat baru menanamnya, teman-teman. Jadi begini, awal saya menanam tumbuhan vanili ini, pertama saya memilih bibit yang berkualitas, bibit yang kira-kira umurnya sudah sekitar 1 tahun, tapi tidak masalah teman-teman mau pakai bibit yang umurnya masih muda juga tidak masalah. Yang pasti teman-teman harus lihat tumbuhan vanili yang tidak ada riwayat terkena jamurnya ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman memakai bibit yang sudah ada riwayat penyakit jamur. Jadi teman-teman harus pandai-pandai memilih bibit. Apalagi teman-teman ingin membeli bibit dari luar, mungkin dari luar pulau atau luar daerahnya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bahwa begini proses saya atau cara saya menanam tumbuhan vanili ini. Ini saya tanam bukan digantung atau ditanam dengan begitu panjang, tapi saya menanam ini hanya menanam induk teman-teman, atau hanya beberapa sulur, atau hanya beberapa buku yang naik ya. Ini kira-kira panjangnya 1 meter ini teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin bertanam juga ukuran-ukurannya hanya setengah meter atau hanya 5-6 buku dari atas tanah ini ya, tidak masalah. Tetap sama, prosesnya sama, dia keluar tunas juga dan proses keluar akarnya juga sama. Nah, teman-teman begini, di sini saya hanya meletakkan batang vanili ini di atas tanah ya teman-teman.
saya tidak menimbunnya teman-teman, karena takutnya kalau saya langsung menimbunnya, vanili ini bisa akan mati atau dia akan terkena penyakit jamur. Saya sudah berapa kali mencoba mempraktekkan tentang menanam tumbuhan vanili ini, dan hasil yang lebih akurat, lebih baik teman-teman jika ingin bertanam lebih baik hanya meletakkan saja di atas tanah seperti ini. Dan jika tumbuhan vanili yang teman-teman sudah tanam secara tidak langsung atau secara langsung terkena matahari, teman-teman hanya menutupnya dengan rumput kering teman-teman ya. Jangan teman-teman menutupnya dengan tanah teman-teman, karena takutnya dia akan mati, dan memang dia akan mati jika teman-teman langsung menanam atau menimbunnya dengan tanah. Lebih baik teman-teman hanya menutupinya dengan rumput kering ini, agar supaya kelembapannya juga teratur dan dia cepat mengeluarkan akar. Di sini sudah ada yang keluar akar ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini akarnya teman-teman, kayak berbulu itu teman-teman ya. Di sini juga ada teman-teman ya. Nah ini kira-kira 1 minggu kemudian dia akan mengeluarkan tunas, karena lewat akar ini dia sudah mendapatkan nutrisi yang cukup untuk dia mengeluarkan tunas teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, jika teman-teman ingin menanam tumbuhan vanili, jika masih baru menanamnya, teman-teman jika baru menstek batang vanili ini atau baru memotong batang vanili ini, lebih baik teman-teman jangan langsung menanamnya ya. Lebih baik didiamkan dulu teman-teman, didiamkan dulu atau diletakkan dulu di tanah atau di rumput seperti ini. Jangan dulu ditanam. Atau ini seperti contoh ini teman-teman ya. Jika teman-teman sudah memotongnya seperti ini ya, jika teman ini ujungnya teman-teman sudah waktunya dipotong, agar supaya dia tidak menjalar terus di tanah dan dia bisa terkena jamur. Nanti saya akan jelaskan bagaimana juga itu teman-teman. Potong di sini ya teman-teman. Ya. Jika teman-teman ingin menanam atau baru menanam tumbuhan vanili ini, atau baru dipangkas ya, teman-teman saya anjurkan jangan dulu langsung menanamnya ya teman-teman, agar supaya kemungkinan lendirnya ini juga bisa membahayakan batang vanilinya. Kemungkinan dia akan menyerap atau membusukkan batang ini. Lebih baik dikeringkan dulu lendirnya ini teman-teman. 1-2 hari bisa diletakkan di tanah. Jadi seperti itu, jangan dulu, atau tidak masalah. Kalau bagaimana teman-teman bisa juga menanamnya, asalkan jangan ditimbun tanah. Nah, begitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti di video-video berikutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga yang ada di channel YouTube saya ya. Tonton terus video kali ini, jangan lupa di subscribe sekali lagi, di like, di komen, di share, agar supaya kita bisa lagi tetap saling berbagi tentang pengalaman cara bertanam tumbuhan vanili ini. Oke, sekali lagi sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya. Terima kasih, tonton terus.
Salam petani di seluruh Indonesia, terutama petani vanili. Oke, nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Thank you.